Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megiska Aswatun Hasana dengan NIM 231080200095. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perilaku organisasi. Materi ini sangat penting dalam dunia kerja karena setiap organisasi pasti melibatkan manusia dengan kepribadian, sikap, dan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan bersama, setiap anggota organisasi perlu dikelola dan diarahkan dengan baik. Oleh karena itu, mempelajari perilaku organisasi membantu kita memahami bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efektif, dan juga harmonis. Slide selanjutnya adalah pengertian perilaku organisasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku manusia dalam organisasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan tersebut agar organisasi dapat berfungsi lebih efektif. Melalui organisasi, kita belajar bagaimana seseorang termotivasi, bagaimana kelompok bekerja sama, dan juga bagaimana struktur organisasi bisa memengaruhi cara orang bekerja. Dengan memahami hal ini, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Slide selanjutnya adalah pengertian organisasi. Organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya bisa berupa perusahaan, sekolah, lembaga pemerintahan, atau komunitas masyarakat. Intinya, organisasi terbentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai bersama melalui kerjasama dan pembagian peran yang terstruktur. Slide selanjutnya adalah manajemen dan manajer. Manajemen dapat diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan manajer adalah individu yang mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama dengan orang lain. Dalam praktiknya, seorang manajer tidak mengerjakan semua hal sendirian. Ia bertugas mengatur, mengarahkan, dan mengawasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan juga target yang telah ditetapkan. Kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam keberhasilan organisasi. Slide selanjutnya adalah fungsi manajemen. Dalam proses manajemen terdapat 4 fungsi utama yang saling berhubungan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Tanpa perencanaan, organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Mengatur sumber daya manusia dan materi agar dapat bekerja secara efektif, termasuk di dalamnya pembagian tugas dan pendelegasian wewenang. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leading. Mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja dengan semangat dan memiliki tanggung jawab. Pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi teladan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Mengevaluasi semua hasil kinerja dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan rencana. Jika ada penyimpangan, manajer harus segera mengambil tindakan perbaikan. Keempat fungsi ini membentuk siklus yang saling mendukung agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Slide selanjutnya adalah peran manajemen. Selain memiliki fungsi, manajer juga menjalankan 3 peran utama dalam organisasi, yaitu yang pertama, peran antar personal, berkaitan dengan hubungan manajer terhadap orang lain, seperti memimpin, penghubung, dan perwakilan organisasi. Yang kedua, peran informasional. Manajer berperan sebagai pengumpul, penyebar, dan pengolah informasi penting bagi organisasi. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Dalam peran ini, manajer harus mampu mengambil keputusan strategis yang memengaruhi keberhasilan organisasi. Ketiga peran ini menuntut manajer untuk memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan kepemimpinan yang baik agar organisasi tetap berjalan dengan efektif. Slide selanjutnya adalah disiplin ilmu yang mendukung. Perilaku organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai disiplin ilmu, di antaranya
Yang pertama, psikologi untuk memahami perilaku dan motivasi individu. Yang kedua, psikologi sosial mempelajari interaksi individu dalam kelompok. Yang ketiga, sosiologi membahas struktur sosial dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang keempat, ada antropologi meneliti nilai dan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kelima, ilmu politik berfokus pada kekuasaan, pengaruh, dan proses pengambilan keputusan. Semua disiplin ilmu ini melengkapi agar kita bisa memahami perilaku manusia di dalam organisasi secara menyeluruh. Slide selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Dalam era global saat ini, perilaku organisasi menghadapi berbagai tantangan dan peluang, antara lain globalisasi yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja yang beragam, keragaman angkatan kerja baik dari segi usia, gender, maupun latar belakang pendidikan, peningkatan kualitas dan produktivitas agar organisasi tetap kompetitif, pemberdayaan karyawan dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar, inovasi dan perubahan karena organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan zaman. Organisasi yang mampu menghadapi tantangan ini dengan baik akan menjadi lebih kuat, fleksibel, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah ilmu yang membantu kita memahami bagaimana manusia berperilaku dalam organisasi. Dengan memahami perilaku ini, manajer dapat mengelola tim dengan lebih efektif, meningkatkan motivasi kerja, dan menciptakan suasana yang produktif serta harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.